Yamaha Xeon GT 125. Motor ini permasalahannya di starter sampai akinya mau drop, nggak mau nyala teman-teman mesinnya. Di engkol juga starter manual sama aja ya, tetap tidak mau nyala juga. Nah, kemudian kita cari tahu apa sih penyebabnya, kenapa sampai motor ini tidak mau hidup mesinnya. Nah, ternyata setelah kita cek ya, bagian pengapiannya normal, suplai bensinnya normal, yang umum banget aja ya, yang rata-rata yang suka terjadi ya teman-teman, secara umum aja. Ternyata masalahnya itu ada di bagian blok seher sama piston. Jadi motor ini kehilangan kompresi, atau kompresinya ada cuman menurun ya, jauh, jadi tidak maksimal, tidak cukup untuk menyalakan mesinnya. Jadi kompresinya itu drop, masih ada cuman sedikit teman-teman. Jadi kalau kita tekap pakai jari di lubang busi itu starter itu cuma sedikit ya. Nah, setelah dicek ternyata benar ya. Jadi ini ring sehernya sudah macet, coba lihat. Kemudian pistonnya atau sehernya sudah baret parah ya, jadi otomatis kalau seperti ini kompresinya itu akan berkurang ya, turun jauh. Sisi sebelahnya si ring sehernya masih main, sebelahnya lagi sudah macet. Jadi tadi sebelum dibongkar ya, maksudnya total gitu ya, awalnya itu kita goyang pistonnya itu udah goyang ya, parah. Dan coba perhatikan di sini linernya atau blok sehernya ini udah baret parah banget. Nah, ini lihat nih, parah ya. Ini kalau kayak gini udah nggak bisa dipakai ya teman-teman. Ini udah pasti harus kita ganti dengan yang baru. Ini ya, jadi penyebabnya itu kenapa, salah satu penyebab ya, kenapa sampai motornya itu nggak bisa nyala mesinnya. Selain gangguan pada misalnya full pump, bensin ya kan, atau pengapian, bisa busi, koil dan lain-lain ya. Salah satunya karena kompresinya itu lemah sekali ya, atau turun kompresi, bahkan tidak ada kompresi sama sekali. Jadi sampai capek kita nyalain mesinnya nggak bakalan nyala teman-teman ya. Satu penyebabnya karena dari bagian pistonnya, ring seher macet dan baret pistonnya. Kemudian yang kedua bisa dari payung klep seperti ini. Nah, ini kadang-kadang malah suka ada gompal di ujung sini. Pernah kejadian juga waktu itu NMAX ya, NMAX pernah pecah di ujung sini, jadi kompresinya tuh hilang. Jadi kalau sampai tidak ada kompresi, penyebabnya bisa karena payung klepnya ini gompal, atau dia memang sudah banyak penumpukan kerak sisa pembakaran sehingga klepnya itu tidak bisa ya bekerja dengan baik. Kemudian packingnya juga yang jebol, bisa juga loss kompresinya, atau setelan klepnya yang terlalu rapat. Jadi tidak boleh nyetel klep terlalu rapat ya, harus ada jaraknya yang pas. Inilah yang menjadi penyebab kenapa motor ini tidak bisa menyala ya, tidak bisa hidup mesin engine-nya ya, karena kompresinya tidak ada. Lalu apa penyebabnya sampai seperti ini? Biasanya kerusakan internal mesin. Selain memang karena umurnya sudah harus diganti, penyebab lain karena tidak rutin ya mengganti oli mesin. Misalnya ada kebocoran oli mesin, dicuekin aja, nggak mau adakan perbaikan, netes lama-lama habis. Kemudian oli ditambah-tambah, tidak pernah mau diganti, kurang tambah nggak mau diganti, jadinya seperti ini. Akhirnya ada pergesekan di dalam mesin karena pelumasnya tidak bagus, sehingga terjadilah kerusakan seperti ini. Biasanya kalau seperti ini tuh ada asap di knalpot, dan ciri-cirinya busi, ujung busi itu agak basah. Harusnya kalau yang benar itu kan kering ujung busi ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau sudah seperti ini kita ganti satu set aja, dan semoga pengalaman ini tidak terulang lagi ya teman-teman. Nah, nanti setelah ini kita akan adakan skir klep kita akan skir, kemudian ganti blok seher, piston, dan juga ring seher, pen sekalian, dan packing kita ganti semuanya ya, satu set. Dan pesan buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa untuk merawat kendaraan ya teman-teman. Paling tidak olinya rutin aja, rutin ganti olinya. Kalau ada bocor-bocor oli diganti aja, karena kalau sudah seperti ini pasti agak sedikit lumayan kita mengeluarkan biaya teman-teman, karena harus ganti blok mesin, piston, dan lain-lain ya teman-teman. Begitu ada rembesan oli, perbaiki aja, dan rutin ganti oli, dan hindari oli palsu. Oke, cukup sekian aja sedikit berbagi ilmu teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat. Salam otomotif dan salam sukses selalu teman-teman.